Selamat pagi, selamat datang di SMA Santa Maria Yogyakarta dan pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Saya Elin Armawanti, Wakakur di SMA Santa Maria. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bidang kurikulum. Yang pertama adalah tentang peraturan akademik di SMA Santa Maria Yogyakarta. Yang akan kami bicarakan adalah tentang kehadiran peserta didik dan tata tertib, di mana tata tertib tentu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Waka Kesiswaan. Kemudian berikutnya adalah KBM dan kegiatan evaluasi, kemudian sistem penilaian dan kriteria kenaikan kelas, dan juga sistem atau kriteria peminatan. Yang pertama, kehadiran peserta didik. Syarat minimal kehadiran siswa untuk dapat mengikuti kegiatan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun adalah 90% dari kegiatan belajar mengajar efektif di kelas selama 1 semester, dan apabila kurang dari 90% tentu ada surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian syarat minimal menyelesaikan tugas siswa untuk dapat mengikuti penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun juga 90% dari seluruh tugas yang diberikan selama 1 semester. Kemudian mekanisme penyampaian ketidakhadiran. Ketidakhadiran dapat disampaikan melalui telepon, WA, ataupun SMS kepada wali kelas atau TU pada hari itu juga, dan keesokan harinya apabila sudah hadir wajib membawa surat yang diberikan kepada guru BK. Apabila sakit 3 hari atau lebih, maka harus dibuktikan dengan surat dokter. Yang kedua tentang kegiatan KBM dan kegiatan penunjang KBM. Yang pertama adalah kegiatan KBM. SMA Santa Maria mengimplementasikan kurikulum 2013 untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. KBM dilaksanakan selama 6 hari, mulai pukul 7 sampai kurang lebih pukul 14.30 khususnya untuk hari Senin. Kemudian pukul 7 sampai pukul 14 Selasa sampai Jumat, dan pukul 7 sampai pukul 13 untuk hari Sabtu. Kemudian proses KBM menerapkan mastery learning atau tuntas belajar. Nah, untuk kali ini karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID, maka kegiatan KBM digantikan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Setiap hari Senin akan didahului dengan pembinaan oleh wali kelas kurang lebih 30 menit. Lalu kegiatan PJJ dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 13. Hari Selasa sampai hari Jumat PJJ dimulai pukul 7 sampai pukul 12.30, dan pada hari Sabtu kegiatan PJJ dimulai pukul 7 sampai pukul 12. Setiap minggu satu mata pelajaran dialokasikan waktunya kurang lebih 90 menit. Kemudian untuk pembinaan oleh wali kelas adalah 30 menit. Kemudian jam istirahat 30 menit. Dan khusus hari Sabtu jam istirahat hanya 15 menit. Jadwal akan dibagikan pada hari Kamis yaitu tanggal 16 Juli 2020 melalui wali kelas masing-masing. Yang ketiga adalah struktur kurikulum di kelas 10. Apakah itu program MIPA atau program IPS? Mari kita lihat sama-sama. Terdiri dari mata pelajaran nasional yaitu ada 18 mata pelajaran. Kemudian ada muatan lokal dan juga pengembangan diri yang sekarang ini include sebagai muatan lokal. Kegiatan pengembangan diri yang lain nanti terungkap dalam ekstrakurikuler yang juga sudah dijabarkan oleh bidang kesiswaan dan juga bidang pramuka. Ya, ini untuk muatan mata pelajaran nasional. Ada yang terkategorikan mata pelajaran A, yaitu ada pendidikan agama Katolik dan budi pekerti 3 jam per minggu. Kemudian pendidikan kewarganegaraan atau PKN 2 jam per minggu. Kemudian bahasa Indonesia 4 jam per minggu. Bahasa Inggris 2 jam per minggu. Matematika 4 jam per minggu. Sejarah Indonesia 2 jam per minggu.
Kemudian yang kategori mata pelajaran B adalah atau umum biasanya adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam per minggu. Kemudian pendidikan seni budaya 2 jam per minggu, prakarya dan kewirausahaan atau PKWU 2 jam per minggu. Kemudian mata pelajaran peminatan ada 2 program yaitu MIPA dan IPS. Maka untuk pelajaran peminatan program MIPA adalah fisika, kimia, biologi, dan matematika peminatan masing-masing 3 jam per minggu. Sedangkan untuk program IPS adalah ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan masing-masing 3 jam per minggu. Yang ketiga atau yang bagian C adalah mata pelajaran lintas minat. Untuk di kelas 10 ada 2 untuk masing-masing program. Di program MIPA ada mata pelajaran bahasa Inggris dan ekonomi masing-masing 3 jam per minggu. Kemudian di program IPS ada mata pelajaran bahasa Inggris dan antropologi masing-masing 3 jam per minggu. Sedangkan muatan lokal meliputi bahasa Jawa, ini sebagai muatan lokal regional. Kemudian pendidikan kemarsudirian dan BK. Kemudian pengembangan diri dalam hal ini adalah TIK. Kemudian pengembangan diri dilanjutkan juga dengan kegiatan penunjang akademik, yaitu studi lapangan, studi tour. Karena kondisi seperti ini maka untuk sementara ditunda, nanti akan diagendakan kemudian. Demikian juga lomba-lomba ilmiah itu biasanya insidental menyesuaikan undangan yang kita dapat dari Dinas Pendidikan. Yang kelima adalah penetapan KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal, ditentukan oleh Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran berdasarkan analisa terhadap 3 hal, yaitu karakteristik mata pelajaran, karakteristik satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Sebagai contoh misalnya, karakteristik mata pelajaran itu 1 dianggap rendah, kemudian 2 dianggap sedang, dan 3 dianggap baik atau tinggi. Sedangkan untuk satuan pendidikan 3 dianggap baik, 2 dianggap sedang, 1 dianggap rendah. Sedangkan karakteristik peserta didik 2 dianggap sedang, 3 dianggap baik, dan 1 dianggap rendah. Apabila misalnya dianggap oleh gurunya karakteristik mata pelajaran adalah 1 atau rendah, kemudian karakteristik satuan pendidikan 3 atau baik, dan karakteristik peserta didik adalah 2 atau sedang, maka penghitungannya akan seperti ini: 1 ditambah 3 ditambah 2, kemudian dikali 100 dibagi 9 sehingga akan dihasilkan 73,33. Nah, maka ditentukan oleh guru KKM kelas 10 adalah 73,33. Nah, dari hasil keputusan Raker yang telah kami lakukan, kita sepakati bahwa KKM kelas 10 adalah 73. Yang berikutnya adalah kegiatan evaluasi di kelas ataupun juga yang dikelola oleh satuan pendidikan. Yang pertama yang penilaian oleh pendidik artinya di kelas, yaitu penilaian harian dapat berupa UH atau penugasan dan waktunya ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian jenis penilaiannya bisa tulis, bisa lisan, atau bentuk penugasannya bisa bentuk portofolio, proyek, unjuk kerja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu ada penilaian tengah semester gasal atau penilaian tengah semester genap, kemudian penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Apabila penilaian harian atau UH PTS yang dicapai oleh peserta didik itu kurang dari 50%, artinya yang tuntas KKM di bawah 50%, maka guru akan mengadakan remedial teaching terlebih dahulu, baru kemudian akan diadakan ulangan perbaikan atau remedi. Tetapi bila ternyata hasil penilaian harian yang dicapai peserta didik itu lebih dari 50% telah tuntas KKM, maka
siswi yang belum mencapai KKM wajib mengikuti remedi dan berusaha proaktif untuk menghubungi guru yang bersangkutan. Nah, kegiatan remediasi adalah bentuk kegiatan remedi yang dapat berupa tes atau non-tes atau berupa penugasan. Apabila nilai hasil remedi di atas nilai ketuntasan, maka nilai maksimal yang diberikan adalah nilai hasil remedial yang didapat oleh siswi tersebut. Contohnya, mata pelajaran bahasa Inggris, kriteria untuk kelas 10, KKM-nya adalah 73. Kemudian nilai UH-nya dia hanya mendapatkan 56. Nah, ketika dia remedi, maka mendapatkan nilai remediasi misalnya 75. Nah, nilai yang akan diambil oleh guru tersebut yang akan dicantumkan dalam penghitungan untuk nilai rapot adalah nilai yang 75. Maka manfaatkan kegiatan remediasi ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan ditujukan bagi siswa yang telah tuntas KKM tetapi ingin kemudian meningkatkan nilainya. Maka guru diwajibkan juga untuk memfasilitasinya. Kegiatan ini semata-mata tidak bertujuan untuk penambahan nilai, tetapi tentunya adalah memperdalam atau meningkatkan penguasaan kompetensi siswa pada KD tersebut. Namun demikian, nilai hasil pengayaan pun tetap diperhitungkan apabila nilainya jauh lebih baik dari nilai semula. Misalnya ketika dia nilai pertama ulangan hariannya adalah 75, tetapi kemudian nilai pengayaannya adalah 78, maka akan diberikan yang 78. Tetapi sebaliknya apabila dia mendapatkan nilai pengayaannya hanya 73, padahal nilai semulanya adalah 75, maka guru tidak akan merugikan, yang tetap diambil adalah yang 75. Berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, nilai tidak tuntas hanya boleh 2 mata pelajaran, jadi tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran. Dapat dilihat dari nilai pengetahuannya atau nilai keterampilannya atau keduanya. Kemudian yang kedua adalah nilai sikap, di mana diwajibkan nilai sikap yang terdiri dari nilai spiritual dan nilai sosial minimal baik. Dan tentunya memenuhi kehadiran yang tadi disampaikan adalah 90%, maka nilai ketidakhadirannya adalah 10%. Nah, penentuan nilai final untuk menentukan ketuntasan untuk kenaikan kelas ini adalah nilai rata dari nilai semester gasal dan nilai semester genap. Yang berikutnya adalah penentuan program peminatan. Untuk kelas 10 ini kami telah merencanakan untuk mempersiapkan. Yang pertama adalah untuk rata nilai yang sudah kami ambil dari nilai LHB Anda atau nilai rapot dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian kami juga sudah menyampaikan angkat peminatan, baik itu yang berasal dari orang tua maupun siswi. Dan yang ketiga akan dilakukan besok, yaitu psikotes, di mana pelaksanaan psikotes akan dilaksanakan tanggal 11 Juli 2020 oleh Lembaga Bina Asih. Ya, yang terakhir agenda kegiatan kita di bulan Juli yang perlu diperhatikan adalah mulai dari poin yang nomor 3, yaitu sudah diselenggarakannya psikotes pada tanggal 11 Juli. Kemudian hari pertama hari ini, yaitu tanggal 13 Juli, kita sedang memasuki hari pertama tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, maka mulai dari tanggal 13 sampai 15 Juli. Kemudian kelas 10 akan memulai PJJ-nya baru nanti hari Kamis tanggal 17. Kemudian kelas 11 dan 12 mulai PJJ besok pagi. Dan dilanjutkan nanti pada minggu yang akan datang akan ada sosialisasi program sekolah secara virtual kepada orang tua atau wali kelas 10 tanggal 23 Juli.
kepada orang tua kelas 11 pada 24 Juli dan kepada orang tua atau walinya pada tanggal 25 Juli untuk kelas 12, dan misa pembukaan tahun ajaran direncanakan secara live streaming pada tanggal 29 Juli. Demikian agenda selama bulan Juli ini. Ya, Anda siap untuk berubah menjadi wanita yang mandiri, berprestasi dan berpribadi? Mari di SMA Santa Maria kita mulai dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.